Informasi Manajemen yang diangkut oleh Ibu Septi Wahidirani Saputri, SKOM MM. Sebelum memulai materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Bella Radika. Saya Zafira Sintabila. Saya Lina Karmina. Saya Angelina Cismaneri. Saya Tina Antraini. Saya Mariana Samawa. Materi yang akan kita paparkan yaitu dampak internet pada keunggulan kompetitif. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Martina, Mari kita simak. Nah, dalam sistem informasi untuk keunggulan kompetitif yang akan kelompok kami bahas yaitu ada beberapa pembahasan. Yang pertama, ada model kekuatan kompetitif Porter. Yang kedua, strategi sistem informasi untuk menghadapi kekuatan kompetitif. Yang ketiga, ada value chain dan strategi sistem informasi. Yang keempat, ada dampak internet pada keunggulan kompetitif. Nah, kita akan membahas model kekuatan kompetitif Porter. Siapakah Profesor Michael E. Porter? Profesor Michael E. Porter adalah pakar manajemen dan juga pemilik Mark Kramer Foundation Strategy Group. Ia lahir pada tahun 1947 dan merupakan alumni program doktor dari Harvard Business School. Dan bukunya Kompetitif Strategi tahun 1980 yang menjelaskan strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan di dalam menghadapi persaingan yang semakin kompleks menuju abad ke-20 ini. Nah, ini adalah model kekuatan kompetitif Porter. Dalam model ini, posisi strategis perusahaan dan strateginya ditentukan tidak hanya oleh persaingan dengan pesaing langsung tradisionalnya. Dalam gambarnya itu ada firm dan kompetitor. Nah, tetapi juga oleh 4 kekuatan dalam lingkungan seperti new market entrance atau pemain baru di pasar, subtitle produk dan service atau produk pengganti, customer konsumen, dan supplier atau pemasok. Dalam model ini, ada 5 kekuatan kompetitif yang akan menentukan nasib perusahaan. Yang pertama, traditional competitors, yaitu semua perusahaan berbagi ruang pasar dengan kompetitor lain yang terus merencanakan dan mencari cara baru yang lebih efisien untuk menghasilkan produk dan jasa yang baru. Yang kedua, ada new market entrance. Dalam ekonomi bebas dengan tenaga kerja dan sumber keuangan yang mobile, selalu ada perusahaan baru yang memasuki pasar. Dalam beberapa industri, ada hambatan yang sangat rendah untuk masuk, sedangkan di industri lain sangat sulit. Model kekuatan kompetitif Porter selanjutnya yaitu substitute products and service, yaitu produk pengganti yang pelanggan gunakan jika harga suatu produk terlalu tinggi. Lebih banyak produk dan layanan pengganti dalam suatu industri akan semakin susah mengontrol harga, sehingga menurunkan margin keuntungan. Contohnya, harga pizza mahal, orang akan beli hamburger yang lebih murah. Selanjutnya, customer, yaitu perusahaan yang menguntungkan akan tergantung pada kemampuannya untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Kekuatan pelanggan tumbuh jika mereka dapat dengan mudah beralih ke produk dan layanan pesaing, atau jika pasar bersifat transparan, di mana jika ada sedikit diferensiasi produk dan harga, semua bisa diketahui secara langsung. Selanjutnya ada suppliers, yaitu kekuatan suppliers dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap laba perusahaan, terutama ketika perusahaan tidak dapat menaikkan harga secepat suppliers. Jika perusahaan memiliki beberapa suppliers, maka perusahaan mendapat kontrol yang lebih besar, sehingga dapat memilih suppliers yang lebih baik dalam hal jadwal pembayaran, kualitas, dan pengiriman. Selanjutnya itu ada strategi sistem informasi untuk menghadapi kekuatan kompetitif. Nah, untuk menghadapi kekuatan kompetitif ini terdapat 4 strategi generik. Yang pertama itu ada low cost leadership, yaitu menggunakan SI untuk mencapai biaya operasional terendah. Yang kedua ada product differentiation,
yaitu menggunakan SI untuk menyediakan produk dan layanan baru, atau mengubah kenyamanan pelanggannya dalam menggunakan produk dan layanan yang ada. Nah, produsen dan pengecer menggunakan SI untuk menciptakan produk dan layanan yang disesuaikan dan dipersonalisasi agar sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dari individu pelanggan. Contoh dari product differentiation ini seperti Nike menjual sepatu disesuaikan melalui program Nike ID pada situs webnya. Pelanggan dapat memilih jenis sepatu, warna, bahan, outsole, dan bahkan logo hingga 8 karakter. Yang kedua, kemampuan untuk menawarkan produk atau jasa yang dirancang ini secara individual dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama seperti produksi massal disebut mass customization. Strategi yang ketiga ada fokus on market niche. SI menggunakan strategi ini untuk fokus pada ceruk pasar tertentu dan melayani target pasar yang sempit ini lebih baik dari pesaing. Nah, jadi SI mendukung strategi ini itu dengan memproduksi dan menganalisis data untuk teknik penjualan dan pemasaran. SI memungkinkan perusahaan untuk menganalisis pola penggalian pelanggan, selera, dan preferensi secara cermat sehingga sasaran iklan dan promosi pemasaran menjadi efisien karena target pasar yang lebih kecil. Contoh dari fokus on market niche ini ada range market, yaitu retail ini bermain fokus dan tak sporadis membuka cabang. Jadi range market memposisikan sebagai specialty store yang disasar hanya konsumen kelas atas, lebih khusus lagi seperti warga asing dan warga keturunan. Jadi produk yang disediakan dalam gerainya itu hanya produk-produk yang dibutuhkan segmen tersebut. Nah, jadi dengan spesifikasi terbatas itu, range market berhasil mengembangkan diri dari 3 gerai yang dimiliki, omsetnya tak kurang dari Rp 100 miliar. Baik, selanjutnya dalam strategi SI untuk menghadapi daya saing juga ada strengthening customer dan supplier intimacy, yang dimana menggunakan information system atau sistem informasi untuk mempererat hubungan dengan customer dan mengembangkan kedekatan dengan supplier. Contohnya, dengan setiap hari mencetak semua data customer yang akan berulang tahun 3 hari lagi, lalu mengirimkan mereka sebuah bingkisan spesial yang menarik untuk customer tersebut. Lalu contoh dari strengthening customer intimacy juga ada dari Amazon.com, yang dimana Amazon melacak preferensi pengguna untuk pembelian buku dan CD, dan dapat merekomendasikan judul yang dibeli oleh orang lain kepada pelanggan. Hubungan yang kuat dengan pelanggan dan satu pemasok dapat meningkatkan switching cost, atau biaya beralih dari satu produk ke produk pesaing, dan meningkatkan loyalitas kepada perusahaan. Lalu dari keempat strategi tersebut, rangkumannya yang pertama ada low cost leadership, yang dimana dengan sistem informasi untuk menghasilkan produk dan jasa dengan harga lebih murah dari pesaing, namun dengan kualitas produk dan layanan yang lebih baik. Contohnya ada Walmart, Shopee. Yang kedua ada product differentiation, yang dimana dengan sistem informasi untuk membuat produk yang berbeda dan memungkinkan terciptanya produk dan layanan yang baru. Contohnya ada Google, eBay, dan Apple. Terus yang ketiga ada focus on market niche, yang dimana dengan sistem informasi untuk memungkinkan strategi untuk fokus pada satu ceruk pasar yang sempit atau spesialisasi. Contohnya ada Hilton Hotel dan Harah. Terus yang terakhir ada customer and supplier intimacy, yang dimana dengan sistem informasi untuk mengembangkan ikatan dan loyalitas yang kuat dengan customer dan supplier. Contohnya itu Amazon.com. Dan dari rangkuman strategi kompetitif tersebut, beberapa perusahaan fokus pada salah satu strategi ini, tetapi perusahaan sering menerapkan beberapa strategi sekaligus. Misalnya ada Dell, mencoba untuk menekankan harga kemampuan untuk custom PC-nya. Selanjutnya juga ada Walmart. Walmart telah berhasil menggunakan strategi harga murah setiap hari untuk menarik pelanggan. Ide harga murah setiap hari adalah untuk menawarkan produk dengan tarif lebih murah dibandingkan pesaingnya. Walmart mampu mencapai hal ini karena skala besar dan rantai pasokan yang efisien. Walmart mengambil produk dari pemasok dalam negeri yang murah dan dari upah rendah pasar luar negeri. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menjual barang-barang mereka dengan harga rendah dan keuntungan dari margin tipis sehingga volumenya tinggi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Bella.
Baik, terima kasih Zafira. Selanjutnya ini ada value chain dan strategi sistem informasi. Value chain atau rantai nilai adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menciptakan dan memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Ini melibatkan proses mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk atau layanan kepada konsumen akhir. Rantai nilai mencakup semua tahapan produksi dan menambah nilai pada produk atau layanan, dan dapat membantu perusahaan dalam memahami sumber daya dan kegiatan yang memberikan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ini ada strategi sistem informasi. Strategi sistem informasi merujuk pada rencana dan pendekatan yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk mengelola dan memanfaatkan sistem informasi guna mencapai tujuan bisnisnya. Ini mencakup pemilihan, implementasi, dan pengelolaan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan strategi perusahaan. Strategi sistem informasi dapat melibatkan berbagai aspek seperti infrastruktur TI, pengembangan perangkat lunak, keamanan informasi, integritas sistem, dan manajemen data. Tujuannya adalah memastikan bahwa sistem informasi mendukung efektivitas dan efisiensi operasional organisasi serta memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan strategisnya. Nah, Michael Porter mengembangkan konsep value chain. Konsep ini memandang perusahaan sebagai rangkaian kegiatan dasar yang menambah nilai pada produk dan layanannya. Value chain merupakan analisa yang digunakan untuk memetakan seluruh proses kerja yang terjadi dalam organisasi menjadi dua kategori aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas mendukung. Dalam konsep ini, beberapa bisnis kegiatan adalah primary activities atau proses utama, yang lain adalah support activities atau proses pendukung. Baik, gambar berikut adalah kegiatan yang dilakukan di setiap organisasi manufaktur yang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada primary activities and support activities. Aktivitas utama terdiri dari inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan customer service. Sedangkan aktivitas pendukung terdiri dari administrative coordination and support service, human resource management, technology development, procurement of research. Dampak internet pada daya saing. Yang pertama, karena internet, persaingan yang kompetitif menjadi jauh lebih intens. Yang kedua, teknologi internet didasarkan pada standar universal yang setiap perusahaan dapat menggunakannya, sehingga mudah untuk kompetitor untuk bersaing pada harga dan juga memudahkan pesaing baru untuk memasuki pasar. Yang ketiga, karena informasi ini tersedia untuk semua orang, internet menimbulkan daya tawar pelanggan yang dapat dengan cepat menemukan penyedia dengan harga terendah di web. Selanjutnya, ada dampak internet pada kekuatan kompetitif. Yang pertama, ada substitute products or service. Memungkinkan pengganti baru untuk muncul dengan pendekatan baru untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan fungsi-fungsi. Selanjutnya adalah customer bargaining power, yaitu ketersediaan harga dan informasi produk-produk global untuk menggeser daya tawar kepada pelanggan. Selanjutnya adalah suppliers bargaining power, yaitu pengadaan melalui internet cenderung menaikkan daya tawar ke pemasok. Pemasok juga bisa mendapatkan keuntungan dari kemudahan untuk masuk dan dari penghapusan distributor dan perantara lainnya. Selanjutnya adalah threats of new events. Internet mengurangi hambatan masuk seperti kebutuhan untuk tenaga penjualan, akses, dan aset fisik, menyediakan teknologi untuk mengendalikan proses bisnis yang membuat hal-hal lain lebih mudah untuk dilakukan. Selanjutnya, positioning and rivalry among existing competitors, yaitu memperlebar pasar geografis, meningkatkan jumlah pesaing dan mengurangi perbedaan antara pesaing, membuat lebih sulit untuk mempertahankan keunggulan operasional, dan menempatkan tekanan untuk bersaing pada harga. Selanjutnya ada sustaining competitive advantage. Yang pertama, keunggulan strategi kompetitif yang diberikan sistem tidak selalu bertahan lama untuk menjamin keuntungan selamanya, karena pesaing dapat membalas dan menyalin sistem strategis tersebut. Keunggulan kompetitif tidak selalu berkelanjutan. Yang kedua, pasar, harapan pelanggan, dan perubahan teknologi. Globalisasi telah membuat perubahan bahkan lebih cepat dan tidak terduga. Yang ketiga, internet dapat membuat keunggulan kompetitif hilang sangat cepat karena hampir semua perusahaan dapat menggunakan teknologi ini. Yang keempat, sistem yang awalnya ditunjukkan untuk menjadi strategi bersaing sering menjadi sekedar alat untuk bertahan hidup atau survival tool. Sekian materi yang dapat kami sampaikan.